Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita langsung fokus ya ke bab 5 dari materi Anda. Soal sifat-sifat yang ternyata ada hubungannya sama keberuntungan. Ini idenya agak gimana gitu ya. Jangan-jangan keberuntungan itu bukan cuma nasib, tapi sesuatu yang bisa kita undang gitu. Jadi ingat kata filsuf Romawi itu, si Seneca. Oh ya, Seneca. Keberuntungan itu pas kesempatan ketemu persiapan. Coba kita bedah deh ini. Persis. Dan ini tuh, bukan cuma omongan filsuf kuno loh. Riset modern, apalagi dari psikolog Richard Wiseman, dia kan banyak banget neliti ini. Ya, Wiseman. Itu nunjukin pola yang jelas banget. Orang yang ngerasa dirinya beruntung, mereka tuh seringnya punya cara pikir, punya sifat tertentu, yang secara aktif malah menciptakan lebih banyak peluang buat mereka. Menciptakan peluang ya, bukan pasif nunggu. Betul. Jadi ini bukan soal jimat atau ritual gitu, tapi lebih ke gimana cara kita berinteraksi sama dunia aja sih. Oke, menarik nih. Nah, Wiseman kan nunjuk beberapa sifat kunci ya. Yang pertama itu ekstroversi. Tapi gimana persisnya sifat ini bisa ngundang untung? Kan nggak cuma soal banyak teman aja gitu kan? Iya, lebih dari sekedar itu. Orang ekstrovert itu kan secara alami dia memperluas jaring sosialnya, interaksinya lebih banyak. Hmm. Jadi dia lebih sering keluar, ketemu orang baru, terlibat di situasi yang macam-macam. Nah, secara statistik sederhana aja, makin banyak interaksi, ya makin besar permukaan yang kena paparan sama kemungkinan datanya info atau kesempatan tak terduga. Oh, jadi kayak memperbesar kemungkinan kesenggol peluang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka secara harfiah ngebuka lebih banyak pintu lah. Masuk akal sih, kayak nebar jala lebih lebar ya. Terus, ada keterbukaan terhadap pengalaman baru. Openness itu ya. Ini bukan cuma soal nekat aja kan. Gimana spesifiknya ini bisa bawa ke untung? Nah, openness ini bikin orang tuh lebih rileks, lebih fleksibel ngadepin hidup. Fleksibel ya? Iya, nggak terpaku sama satu rencana kaku gitu. Jadi pas ada kesempatan yang agak nyeleneh atau tawaran nggak terduga, mereka cenderung lihatnya sebagai, potensi, bukan gangguan. Oh, bukan malah dihindari ya? Justru itu, mereka siap nyambut hal baru yang seringkali malah jadi pintu masuk keberuntungan yang nggak direncanain. Mereka lihat peluang di tempat yang orang lain mungkin cuma ngelihat, wah ini berantakan nih, atau kok beda dari rencana. Oke. Nah, sifat ketiga ini agak kebalikannya gitu ya. Neurotisisme yang rendah. Kenapa justru tenang bukan malah tegang atau fokus tinggi yang katanya bawa untung? Justru itu kuncinya, karena neurotisisme tinggi itu seringnya bikin pikiran kita penuh sama cemas, sama khawatir berlebihan. Jadi kayak noise di kepala gitu ya? Betul. Dan itu bisa bikin fokus kita jadi sempit banget. Sebaliknya, kalau neurotisisme rendah, orangnya lebih tenang, jadi lebih sadar sama lingkungan sekitar, lebih hadir gitu istilahnya. Lebih aware ya? Iya, pikiran yang nggak terlalu penuh itu lebih mungkin nangkep detail atau peluang sampingan, yang mungkin kelewat sama orang yang lagi tegang banget atau fokus ke satu titik aja. Wah, ini kayak di eksperimen Koran Wiseman itu ya. Itu kan contohnya jelas banget. Nah, itu dia. Eksperimen itu emang ngena banget. Jadi peserta kan diminta ngitung jumlah foto di koran. Iya, iya. Banyak yang saking fokusnya ngitung, mereka nggak ngeh ada tulisan gede banget di halaman 2. Berhenti menghitung. Ada 43 foto di koran ini. Serius? Sampai segitunya? Iya, malah ada lagi pesan lain yang nawarin hadiah uang kalau mereka bilang ke penelitinya udah lihat pesan itu. Astaga, kelewatan hadiah cuma gara-gara terlalu fokus sama tugas awal ya. Sayang banget. Banget. Ini kan jelas banget nunjukin gimana rasa cemas atau fokus yang terlalu sempit itu bisa bikin kita buta sama peluang emas, padahal ada di depan mata. Orang yang lebih santai, lebih terbuka, ya lebih mungkin lihat. Oke. Jadi ini bukan cuma satu sifat ajaib, tapi lebih ke kombinasi ya. Keseimbangan gitu. Terus, ada faktor lain lagi nggak yang disebut di sumber Anda? Tepat. Ini kayak orkestra sifat gitulah. Keseimbangan antara santai tapi tetap waspada itu penting. Selain 3 tadi, sumber Anda juga nyebutin pendorong lain yang penting juga. Misalnya optimisme. Optimis ya? Iya, tapi bukan cuma harapan kosong ya. Ini keyakinan yang bikin orang gigih terus mencoba meskipun gagal. Oh, jadi mendorong persistensi ya? Betul. Terus ada juga
kerendahan hati sama keberanian buat rentan, vulnerability, ini penting karena ngilangin takut gagal atau takut kelihatan bodoh. Jadi kita berani nyoba. Kayak pemain bisbol itu ya? Nah, itu contoh bagus. Dia tahu resiko gagal mukul itu gede, tapi tetap ngayun tongkatnya buat ngejar kesempatan home run. Oke. Ada lagi? Dan terakhir, tentu aja, proaktif. Nggak nungguin aja, tapi aktif nyari, nanya, nyiptain kesempatan. Semangat jemput bola lah, bukan nunggu bola datang. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih, keberuntungan ini kayaknya jadi jauh lebih bisa kita usahain ya. Bukan cuma nunggu nasib baik datang gitu aja. Ini lebih soal sikap proaktif kita, cara kita mandang dunia, cara kita interaksi sama dunia ya. Bener banget. Dengan kita secara sadar ngelatih diri jadi lebih terbuka sama hal baru, lebih tenang pas ada yang nggak pasti, terus jaga optimisme, berani ambil risiko kecil-kecilan, dan proaktif nyari celah. Kita itu sebenarnya lagi nyiapin lahan yang subur buat momen-momen beruntung itu bisa tumbuh. Intinya sih, ngenalin potensi di kejadian yang kelihatannya acak, terus berani ambil langkah. Nah ini nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau ternyata keberuntungan itu sangat dipengaruhi sama sifat-sifat yang bisa kita asah ini, seberapa besar sih sebenarnya kendali yang Anda punya atas nasib baik dalam hidup Anda, cuma dengan ngubah cara Anda bersikap dan berinteraksi setiap harinya. Coba direnungkan deh.